Halo pemirsa, jelang libur akhir pekan indeks harga saham gabungan masih konsisten bergerak di atas level 7 ribuan. Saham-saham perbankan pickup hari ini masih menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, namun rotasi terjadi pemirsa, di mana di sepanjang perdagangan hari ini saham BMRI melesat paling tinggi di atas 3%, BBNI melesat di 2%, dan dorongan cukup minim datang dari BBCA dan juga BBRI. Sementara saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini masih melanjutkan penguatan meskipun Brand dan TPIA lebih cenderung bergerak di zona merah di sepanjang perdagangan hari ini. Seperti apa review untuk indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan sepekan terakhir dan untuk perdagangan di pekan depan? Kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX saham closing selengkapnya. Dan seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan meskipun penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa di 0,49%, saat ini di 7.039.809. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau pada pagi tadi menguat di 7.036.296 dan beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga menyentuh ke level intraday-nya tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 7.055.795. Namun di penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi, indeks harga saham gabungan penguatan lebih ke arah terbatas dan mencoba untuk mempertebal penguatan di sesi kedua, namun posisi penguatan juga tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan intraday tertinggi di sesi pertama pada pagi tadi. Posisi saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan pemirsa dari perbankan pickup masih terus melanjutkan penguatan meskipun beberapa saham perbankan pickup laju penguatannya lebih ke arah terbatas. BMRI saat ini menguat di 2,70%, sudah berada di level 4.900-an. Intraday BMRI sempat menguat di atas 3%. Sementara untuk BBNI hari ini juga melaju di 2,43% di 4.210. Kemudian posisi untuk BBRI menguat di 0,26% di 3.880, sementara BBCA juga menguat tipis di 0,29% di Rp8.625 per sahamnya. Kemudian saham-saham lain yang hari ini juga masih mengalami penguatan, ada Cuan melaju di 1%, sudah berada di atas 14.000, intraday hari ini di 14.450. Kemudian juga ada BRPT menguat di 3,45%, di 1.800, intraday hari ini di 1.820, dan tampaknya BRPT ini merupakan level tertingginya paling tidak dalam beberapa tahun terakhir ataupun mungkin juga untuk all time high, nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi. Kemudian PTRO masih melaju di 1,27% di 3.180. Kondisi berbeda terjadi untuk Brand pemirsa, hari ini lebih cenderung mengalami tekanan meskipun di 30 menit jelang penutupan berbalik menguat tipis di 6.125. Sementara TPIA pasca IPO dari anak usahanya hari ini berbalik melemah setelah intraday tadi ke 10.000, kemudian berbalik melemah ke level 9.800-an. Aman Mineral hari ini ikut menjadi pemberat pemirsa, koreksi dalam di 2,35%, masih bertahan di atas level 8.300-an. Kemudian juga beberapa saham IPO yang baru saja tercatat untuk hari ini kita akan coba cek satu persatu. Ada CDIA hari ini kembali auto-reject atas di level 400, market cap-nya sudah di 49,93 triliun rupiah. Kemudian juga ada Koin hari ini juga auto-reject atas di 244, dan beberapa saham lainnya untuk yang baru saja IPO juga mengalami kenaikan signifikan pemirsa, meskipun ada beberapa juga yang sudah mengalami tekanan. Di antaranya adalah PSAT, salah satunya juga yang hari ini menguat signifikan di 2.190 di 24,79%. Ini updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, dan tampaknya untuk kali ini lebih didominasi oleh sentimen internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengenakan tarif 35% untuk impor dari Kanada. Trump juga berencana untuk mengenakan tarif menyeluruh sebesar 15 atau 20% untuk sebagian besar mitra dagang lainnya. Mengutip Reuters dalam surat yang dirilis di platform media sosialnya, Trump beritahu Perdana Menteri Kanada Mark Carney bahwa tarif baru akan berlaku di 1 Agustus dan akan naik jika Kanada melakukan pembalasan. Tarif 35% merupakan peningkatan dari tarif 25% yang saat ini ditetapkan Trump. Bursa Wall Street kembali berpesta pada perdagangan Kamis waktu setempat. Meskipun ketegangan dagang meningkat, pasar saham Amerika tetap mampu mencetak rekor baru. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite bahkan mencetak tonggak baru dengan ditutup di level tertinggi sepanjang masa. Indeks S&P 500 naik 0,27% dan berakhir di 6.280,46. Nasdaq menguat 0,09% di 20.630,67. Sementara itu Dow Jones Industrial Average terapresiasi 0,43% ke 44.650,64. Klaim awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun sebanyak 5.000 dibandingkan pekan sebelumnya menjadi 227.000 di periode awal Juli. Angka ini lebih rendah dari ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 2.000 menjadi 235.000. Ini merupakan penurunan keempat berturut-turut dalam klaim awal, sekaligus level terendah dalam 7 minggu terakhir. Data ini memperkuat pandangan bahwa pasar tenaga kerja Amerika tetap relatif tangguh, meski menghadapi suku bunga tinggi dan ketidakpastian ekonomi. Gubernur The Fed Bank of San Francisco Mary Daly mengatakan masih memperkirakan 2 kali pemangkasan suku bunga akan terjadi tahun ini dan melihat peluang yang lebih besar bahwa dampak tarif terhadap harga akan lebih terbatas daripada yang diantisipasi. Daly mengungkapkan beberapa perusahaan sedang bernegosiasi untuk membagi biaya tarif agar tidak perlu membebankan terlalu banyak biaya pada pelanggan pembeli. Sebelumnya, para pembuat kebijakan mempertahankan biaya pinjaman tahun ini meski muncul perbedaan pendapat mengenai berapa banyak pemotongan suku bunga. Berbagai sumber untuk IDXNU.